Selamat siang Bu Maria dan teman-teman. Saya Florencia Karuna Suherman dari kelas 11 IPA 1 nomor absen 11 akan mempraktekkan teks prosedur tentang cara mengolah sampah organik menjadi kompos. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup dan mudah terurai. Biasanya, sampah organik berasal dari rumah tangga, seperti sisa sayur, kulit pisang, buah busuk, kulit bawang, dan lainnya. Selain itu, sampah organik bisa berupa bumbu dapur yang sudah tidak terpakai serta dedaunan yang rontok. Sampah organik masih belum bisa diselesaikan dengan baik walaupun pemerintah sudah menyediakan tempat pembuangan sampah atau TPS. Pada akhirnya, sampah-sampah itu hanya dikumpulkan saja ke tempat pembuangan akhir atau TPA hingga menjadi gunungan sampah. Oleh karena itu, diperlukannya tindakan inovatif untuk mengolah sampah organik. Sampah organik bisa kita jadikan sebagai bahan pembuatan pupuk kompos. Pupuk kompos berguna untuk menyuburkan tanaman serta menjaga kualitas air dan tanah. Bahkan kandungan organiknya bisa mempertahankan air di dalam tanah sehingga tanaman tidak perlu sering disiram lagi. Peluang usaha dan keuntungan dari pupuk kompos juga terus meningkat setiap tahunnya. Kalau begitu, mari kita siapkan alat dan bahan untuk membuat pupuk kompos dari sampah organik. Alat yang diperlukan yaitu sarung tangan plastik atau sarung tangan karet, tetapi kalian juga bisa menggantinya dengan menggunakan plastik, lalu kalian kareti. Selanjutnya, itu adalah wadah yang harus lengkap dengan penutupnya. Bahan yang diperlukan yaitu tanah. Pastikan tanahnya ini sudah tidak ada batu dan juga kertas-kertas metalik. Air, larutan gula, larutan EM4, pupuk kandang. Kali ini saya menggunakannya pupuk kandang yang sapi, tetapi bisa juga menggunakan pupuk kandang yang kambing, karena kalau yang sapi sama yang kambing itu dia lebih meningkatkan kualitas pupuknya. Dan yang terakhir adalah unsur yang paling penting, yaitu sampah organiknya. Sampah organik yang saya gunakan kali ini adalah dari sayur-sayuran, lalu ada kulit jeruk, juga daun-daun yang sudah dipotong kecil-kecil. Sampah organik yang bisa digunakan untuk membuat pupuk kompos yaitu kertas atau tisu yang tidak terpakai, dedaunan atau rumput, potongan kayu, bumbu dapur yang sudah kadaluarsa, potongan rambut, bulu hewan yang sudah rontok, serta kotoran hewan peliharaan. Dan hindari sampah organik yang tidak bisa digunakan untuk menjadi pupuk kompos yaitu minyak goreng, tumbuhan yang sudah terkena penyakit, kacang kenari, dan kertas yang berbahan metalik. Kalau bisa ini ukurannya juga harus lebih kecil lagi agar dia mempercepat pembusukannya. Kalau begitu, bila alat dan bahan sudah siap, kita langsung buat pupuk komposnya. Pertama, siapkan dulu sarung tangannya dan juga wadahnya. Lalu kita masukkan tanah terlebih dahulu.
Nah, ini bila tanahnya sudah dimasukkan begini, kalian harus menseleksinya lagi agar tidak ada batu atau sesuatu benda yang besar agar dia mempercepat proses pembusukannya. Dan bila ada tumbuhan yang masuk, maka kalian bisa langsung memotong-motongnya karena itu bisa dijadikan sampah organik. Nah, ini adalah kertas metalik yang dimaksud. Ini tidak boleh ada di dalam pembuatan pupuk kompos. Dan ini harus dibuang. Penting untuk kita menseleksi lagi, karena bisa jadi selama kita memilih-milih tanahnya, masih ada yang tersisa di dalamnya. Bahkan bisa saja ditemukan hewan-hewan yang lain juga yang kecil-kecil. Bila sudah merasa tidak ada lagi, maka kita selanjutnya akan memasukkan sampah organiknya. Sampah organiknya juga kalau bisa diseleksi dulu ya. Untuk ukurannya seberapa banyak, kita sesuaikan dengan ukuran wadahnya. Pastikan kita ratakan lagi, dan juga ini harus kita seleksi lagi. Kalau bisa ini harus lebih dikecil-kecilin lagi. Bila tidak tahan dengan baunya juga bisa menggunakan masker ya. Lalu setelah sampah organiknya ini sudah kita masukkan, maka selanjutnya kita masukkan lagi larutan gula EM4. Setelah dari EM4, terakhir kali kita masukkan lagi pupuk kandangnya.
Bila sudah memasukkan pupuk kandangnya, sekarang kita masukkan lagi tanahnya. Dalam pemilihan tanahnya, pastikan itu tanahnya dia agak berwarna kegelapan atau mendekati hitam, karena itu merupakan tanah yang baik. Dia adalah tanah humus. Nah, ini sudah bagus. Bila kalian melihat ada sesuatu yang seperti ini, maka ini langsung bisa saja dibuang, karena ini harus kita seleksiin lagi. Nah, bila sudah jadi seperti ini, maka selanjutnya kita masukkan lagi air. Setelah ini selesai, maka kita tutup. Di sini kita perlu penutupnya ini agar tidak ada mikroorganisme atau benda-benda asing yang dapat mengontaminasi pupuk komposnya. Pastikan tutup dengan rapat ya. Nah, bila sudah seperti ini, maka kita tunggu selama 3 minggu, dan jangan lupa bila ingin mempercepatnya, maka kita harus mengaduknya secara rutin setiap hari. Ini adalah hasil dari minggu ketiga pupuk kompos yang sudah kita diamkan. Dengan demikian, pupuk kompos sudah siap untuk digunakan. Sampah organik yang menumpuk bisa kita ubah menjadi barang yang lebih berguna serta untuk melestarikan lingkungan. Mulailah mengolah sampah organik dengan bijak di rumah untuk kesehatan dan kebersihan lingkungan bersama. Terima kasih.